Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kita singkat dengan APBD. Apa saja yang akan kita bahas di materi kali ini? Yang pertama, kita akan belajar pengertian APBD. Yang kedua, tujuan dari APBD. Yang ketiga, sumber-sumber penerimaan daerah. Yang keempat, belanja pemerintah daerah. Yang kelima, mekanisme penyusunan APBD. Dan yang keenam, pengaruh APBD terhadap perekonomian. Kita awali dengan membahas pengertian dari APBD. APBD merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan daerah yang tertuang dalam APBD akan dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, kalau APBN ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dan merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui dan dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sedangkan sebelumnya kita membahas APBN disetujui oleh DPR karena dia berhubungan dengan pemerintah pusat. Sedangkan APBD berhubungan dengan pemerintah daerah. APBD merupakan alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember, sama halnya dengan tahun anggaran APBN. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari APBD, di mana tujuan dari APBD ini ada dua, ada yang tujuannya secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum, APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, produksi, menambah kesempatan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, APBD secara umum tujuannya adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, produksi, menambah kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara khusus, APBD disusun dengan tujuan yaitu yang pertama adalah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang efisien, efektif, kompetitif, dan terjangkau. Yang kedua, tujuan dari penyusunan APBD adalah mewujudkan pembangunan daerah yang adil, ramah lingkungan, dan berbasis peran serta masyarakat. Yang ketiga, menciptakan rasa aman dan adanya penegakan keadilan. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendapatan, baik pemberian dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah atau PAD. Yang pertama, sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah atau PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan, yang mana PAD ini bertujuan untuk memberikan dana pada pelaksanaan otonomi suatu daerah sesuai dengan potensinya. Dan PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, keuntungan atau laba dari pengelolaan BUMD, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber lain pendapatan asli daerah yang sah. Oke, yang pertama, PAD terdiri atas retribusi,
di mana retribusi pengertiannya adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang manfaatnya dapat dirasakan langsung. Contoh dari retribusi ini adalah retribusi pada bidang kebersihan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pembayar retribusi dengan diangkutnya sampah oleh petugas. Sedangkan yang kedua adalah keuntungan atau laba dari pengelolaan BUMD, yang mana keuntungan atau laba dari pengelolaan BUMD ini bisa berasal dari berbagai sektor, yaitu baik dari sektor perhubungan, sumber daya mineral, maupun dari sektor pariwisata. Selanjutnya, yang kedua, sumber-sumber penerimaan daerah adalah dari dana perimbangan, yang mana dana perimbangan ini merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jadi, kalau dana perimbangan ini merupakan dana dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja pemerintah daerah. Yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah atau PAD dan dana perimbangan seperti dana darurat, hibah, dan sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas belanja pemerintah daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah maksudnya adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, di mana belanja pemerintah daerah terdiri atas 4 jenis. Yang pertama adalah belanja operasional. Maksudnya adalah belanja sehari-hari yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah belanja pegawai, belanja bunga, dan subsidi. Yang kedua adalah belanja modal. Maksudnya adalah pengeluaran untuk menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga adalah belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga artinya adalah belanja untuk keadaan darurat maupun musibah. Dan yang keempat adalah belanja transfer, merupakan pengeluaran pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Itulah 4 jenis belanja pemerintah daerah. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBD. Secara umum, tahapan penyusunan APBN dengan APBD tidak jauh berbeda. Nah, untuk penyusunan APBD ini, yang pertama, pemerintah daerah membuat perencanaan APBD yang disebut dengan Rancangan APBD atau RAPBD. Kemudian, RAPBD akan diusulkan kepada DPRD. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD. Sedangkan apabila DPRD tidak setuju, maka pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran sebesar APBD tahun sebelumnya. Yang ketiga, pelaksanaan APBD yang telah disetujui dan ditetapkan DPRD melalui peraturan daerah akan dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota atau bupati. Itulah mekanisme penyusunan APBD, yang mana tidak jauh berbeda dengan penyusunan APBN. Yang terakhir, kita akan membahas pengaruh APBD terhadap perekonomian. APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal berpengaruh pada perekonomian melalui alokasi dan distribusi anggaran pemerintah daerah. Distribusi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan. Jadi, pengaruh dari APBD terhadap perekonomian itu diharapkan dapat
Dengan adanya APBD, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, APBD diharapkan mampu menstabilkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain dari pembangunan di berbagai sektor, APBD juga menjadi salah satu pertimbangan investor dari pihak swasta dalam menanamkan modalnya. Jadi, dengan adanya APBD diharapkan perekonomian menjadi lebih stabil, kemudian terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan juga pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, dengan adanya APBD, maka merupakan atau menjadi salah satu pertimbangan investor dari pihak swasta dalam menanamkan modalnya terhadap daerah tersebut. Sekian materi terkait dengan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya yang akan membahas materi terkait dengan pajak.